Have mercy, O peace, a sacrifice of praise, and with thy spirit. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Masiah. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara dengan saya, Romo Daniel Biantoro, pendiri dan Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia. Kita masih akan mempelajari dari Injil Matius, dari Sabda Bahagia, dari Matius pasal 5, ayat yang Matius 5 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau dalam ayat sebelumnya yang telah kita pelajari, dalam ayat yang kelima, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut. Dan kita telah belajar lemah lembut adalah kerelaan untuk dibentuk oleh Tuhan. Lemah lembut adalah kesabaran. Lemah lembut adalah kerelaan untuk mengubah diri. Nah, sekarang bagaimana mengubah diri dan tujuannya untuk apa? Mengubah diri ini sebagai kalau tindakan lebih lanjut setelah menyadari akan keberdosaan kita dan pertobatan kita, dan ingin untuk diubah, ingin untuk berubah daripada hidup yang sebelumnya menuju hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, untuk mencapai itu, kita harus mempunyai rasa kerinduan yang mendalam, lapar dan haus. Jadi harus ada kerinduan yang sungguh-sungguh, tidak hanya kadang-kadang aja kalau ingat mau mengubah, kalau tidak ya tidak. Jadi seperti kalau kita di tengah-tengah padang gurun, tidak ada air, kita betul-betul ingin untuk mendapatkan air itu. Kalau di tengah-tengah paceklik tidak ada makanan, kita ingin untuk mencari makanan itu. Dan inilah yang harus sikap ini yang harus ditumbuhkan di dalam diri kita. Jikalau kita ingin supaya kelemah lembutan kita bagi kerelaan diubah itu menjadikannya kenyataan. Dan ingin untuk apa? Untuk mencapai kebenaran. Nah, di dalam bahasa aslinya kitab suci, kata kebenaran yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya ada dua. Yang di dalam bahasa Indonesia memang tidak ada kata yang sepadan dengan itu. Ya, coba saya baca di dalam bahasa aslinya dalam Matius 5 ayat yang kita baca dalam ayat yang ke-6, makari I penundes ke dipsondes tin dikeosini oti afti hortasti sonde. Berbahagialah atau diberkatilah I penundes. Penundes dari kata pino. Pino itu artinya lapar. Saya lapar. Ya? Ke dipsondes dari kata dipsol yang artinya haus. Ipenundes artinya orang-orang yang lapar. Ke dipsondes orang-orang yang haus. Tin dikeosini akan kebenaran. Nah, kebenaran seperti saya katakan di dalam ayat ini bunyinya dikeosini. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kebenaran. Yang satu adalah aletheia, yaitu kebenaran dalam pengertian sebagai lawan dari yang dusta. Dan yang kedua adalah dikeosini, yaitu tingkah laku, cara hidup yang benar sebagai lawan kesalahan, penyimpangan cara hidup. Nah, berarti kalau gitu di dalam ayat ini, orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang lapar dan haus akan tindak hidup yang benar.
apa yang dianggap benar di dalam tingkah laku, di dalam kehidupan kita oleh Allah, sesuai dengan sabda-sabdanya, sesuai dengan ajarannya. Nah ini loh, saya kira ini merupakan perkembangan logis dari merasa ingin bertobat, ya, sadar, menyesal akan perbuatannya, lalu menjadi lemah lembut, rela untuk diubah. Nah, sekarang untuk itu, untuk mencapai itu, harus ada keinginan yang mendalam. Keinginan yang sungguh-sungguh untuk bagaimana hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang sungguh-sungguh mengendalikan dirinya, orang yang sungguh-sungguh mencari cara bagaimana supaya hidupnya itu makin hari makin meningkat di dalam kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu menjadi Kristen itu bukan pasif ya. Ada orang ya pokoknya imani saja tapi hidupnya di luar nggak menunjukkan perubahan. Iman Kristen adalah iman yang memang kita terima dari iman, tapi iman itu harus dinyatakan dalam cinta kasih. Iman itu harus dinyatakan dalam praktek kehidupan. Karena iman itu dikatakan jikalau tanpa perbuatan adalah mati adanya. Coba kita baca ya saudara-saudara. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26 dikatakan, Yakobus pasal yang kedua ayatnya yang ke-26 dikatakan demikian oleh kitab suci. Ya? Kita baca. Yakobus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Orang yang mengatakan imani saja tapi tidak berbuat apa-apa berarti tidak punya iman. Sebab iman itu mendorong orang untuk berbuat. Dan iman itu akan mendorong orang untuk makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Dan untuk bisa makin meningkat harus ada rasa keinginan yang sungguh-sungguh, rasa haus dan dahaga untuk mencapai kebenaran itu. Dan itu dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1. Kita baca demikian ya. 2 Petrus pasal 1 kita baca begini ya. Ayatnya yang keempat. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan sungguh-sungguh inilah dengan sikap rasa haus dan lapar. Berusaha. Jadi agama iman Kristen itu bukan iman yang mandek ya, iman yang pasif. Harus ada usaha di dalam diri kita, sikap usaha, bukan usaha dengan kekuatan sendiri, tapi usaha dengan bersandar pada pertolongan Allah. Dengan bersandar pada pertolongan Roh Kudus. Karena dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12, kita baca demikian saudara. Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, kata kerjakan ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bunyinya work out. Bukan work for ya. Kalau work for itu mengerjakan dalam arti untuk menumpuk perbuatan baik, yang perbuatan baik itu menjadi landasan orang diselamatkan. Ini work for. Ini work out. Work out artinya bahwa kita sudah punya keselamatan dalam Yesus Kristus, tetapi keselamatan itu harus dikerjakan, diolah sehingga keselamatan itu makin menunjukkan buahnya. Keselamatan itu akan menunjukkan perubahan di dalam diri kita. Oleh karena itu dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, mengerjakan keselamatan itu karena keselamatan itu adalah kasih karunia. Bukan juga berdasarkan kekuatan diri sendiri.
harus bersandar pada kekuatan Roh Kudus, meskipun kita sendiri ada usaha untuk melakukannya dengan sikap haus dan lapar tadi. Makanya dikatakan dalam ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan. Itu kan? Yang mengerjakan dalam kita. Jadi ini ada sinergi antara kerelaan kita untuk berusaha, kehendak kita untuk mau berbuat, dan Allah yang bekerja di dalam kita. Maka dikatakan dalam ayat ini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Jadi ini rahasia, ini bagaimana bekerjanya antara kemauan Allah, kemauan kita, lalu cara kerja Allah itu rahasia yang tahu hanya dialami saja melalui oleh orang-orang yang memang sungguh mencari kehendak Allah. Ya. Orang-orang yang hidup di dalam kedekatan dengan Allah, persekutuan yang mendalam dengan Allah akan tahu itu ya. Maka dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, mau untuk apa? Mau untuk work out tadi, mengolah tadi, maupun pekerjaan. Mau untuk kita melakukannya, itu Allah yang bekerja. Menurut kerelaannya, menurut kasih karunia-Nya. Jadi kita tidak bisa memaksa Allah. Kalau kita beriman kepadanya, kita pasrah total kepadanya, kita taat kepadanya, kita ada usaha demi ketaatan itu dengan sikap rasa lapar dan haus ingin memperkenankan Allah, ingin mencari kebenaran itu, maka disitulah roh Allah akan bekerja, kuasa Allah akan bekerja, energi ilahi akan membantu kita untuk melakukan itu seperti yang dikatakan di dalam ayat 4 dari 2 Petrus. Ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 4, dengan jalan itu, ya, jalan apa? Jalan janji-janji dan anugerah yang ajaib dalam ayat 3 itu, dalam ayat 3 dari pasal yang sama ini, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kudrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Inilah tujuannya. Lapar dan haus dan akan kebenaran, akan dikeosini tadi, adalah tujuannya supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi. Sebab hawa nafsu duniawi inilah yang menuntun kita kepada kehancuran, kepada kerusakan. Oleh karena kita beriman kepada Kristus, Kristus memberikan kasih karunia-Nya keselamatan, dan memberikan anugerahnya supaya kita dapat melanjutkan di dalam hidup keselamatan itu. Makanya dikatakan dalam ayat yang kelima, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Karena apa? Karena Allah telah menganugerahkan kekuatan untuk janji-janji yang berharga, supaya kita ambil bagian dalam kudrat ilahi itu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan apa? Kepada imanmu kebajikan. Jadi iman itu bukan hanya persetujuan intelektual, oh ya Yesus mati buat aku, menyelamatkan aku, ya aku terima, titik, aku selamat. Bukan itu, makanya Tuhan Yesus mengatakan, bukan orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Sebutan dengan mulut saja, tanpa perbuatan. Itu tidak akan efek apa-apa kepada kita. Iman dalam hati, pengakuan dalam mulut, harus dilakukan dalam perbuatan. Itulah sebabnya dikatakan dalam Matius pasal 7, dikatakan demikian, saudara. Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang kita baca. Matius pasal 7, ayatnya yang ke-21 sampai 23. Demikian katanya ya. 7 ayat 21 sampai ayat 23 dikatakan oleh kitab suci begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yaitu penyeruan hanya dengan pengetahuan intelektual saja, atau hanya dengan mulut saja mengatakan Yesus itu Tuhan, orang demikian tidak akan masuk kerajaan surga. Ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti memang harus mengakui Yesus itu harus sebagai landasan keselamatan, seperti dikatakan di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-10 dikatakan begini, saudara. Roma pasal 9 ayat yang ke-10
dikatakan oleh kitab suci begini, ya. Roma 9 ayat 10 dikatakan begini. Roma 10 ayat 9 terbalik saya. Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Jadi pengakuan ada itu. Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini awalnya, bukan semuanya. Makanya Yesus menambahkan dalam ayat itu, bukan tidak cukup hanya mulut saja. Hati mengakui, tapi hati ini harus diekspresikan keluar melalui tindakan ketaatan kepada perintah Allah. Jadi dikatakan tadi di dalam ayat itu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 23, mengenai akhir zaman, untuk orang yang hanya mengucapkan Tuhan, Tuhan tanpa melaksanakan kehendak Bapa, itu dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri kan kalau begitu. Berarti kalau gitu iman itu harus dinyatakan, dimanifestasikan dalam pertumbuhan. Pertumbuhan itu bukan karena kita, ada orang mengatakan kita bertumbuh, artinya kalau kita sudah banyak apal ayat Alkitab, ya, ngapal saja nggak ada gunanya, saudara. Kita bisa ngapalin apa saja. Apal ayat Alkitab kalau tidak diterapkan dalam kehidupan, ya nggak ada gunanya. Jadi pertumbuhan di sini adalah pertumbuhan kehidupan, pertumbuhan tingkah laku, pertumbuhan dalam cara gaya hidup kita di dalam kita beriman itu. Maka kembali kepada 2 Petrus pasal yang ke-1 tadi, ayat yang ke-5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, dengan rasa haus dan lapar dan haus tadi, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, jadi iman itu harus menunjukkan tindakan kebajikan. Kebajikan yang berasal dari buahnya Roh Kudus di dalam kita, ya. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Sesudah bajik kita harus tahu apa sih iman kita itu. Bagaimana sih kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah itu? Oleh karena itu, ya memang perlu membaca kitab suci itu supaya kita dapat pengetahuan. Sebab standar kita hidup bajik itu bukanlah teladan manusia. Standar kita adalah Allah sendiri. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, kata Kristus. Hendaklah engkau murah hati seperti Bapamu yang di surga adalah murah hati. Dikatakan tempat yang lain. Juga dikatakan, hendaklah engkau kudus karena aku adalah kudus. Dikatakan demikian. Dan juga dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ketiga dikatakan begini. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga dikatakan untuk orang yang rindu akan kedatangan Kristus di akhir zaman diperintahkan begini. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, yaitu pengharapan kedatangannya, menyucikan diri, sama seperti dia yang adalah suci. Berarti kalau gitu tidak ada usaha apapun, keras yang bagaimanapun, akan mencapai titik kesucian, titik kebaikan, sampai itu menjadi seperti kebaikan dan sucinya Kristus. Berarti kalau gitu, tidak habis-habisnya kita harus berusaha untuk mencapai kesucian seperti yang ada pada Allah, mencapai cinta kasih seperti yang ada pada Allah, mencapai belas kasihan seperti yang ada pada Allah, mencapai kesempurnaan seperti yang ada pada Allah. Dan itulah sebabnya memerlukan kita kesungguh-sungguhan, memerlukan dari pihak kita rasa lapar dan haus. Kapan aku bisa sampai seperti itu? Rindu untuk pada akhirnya aku bisa hidup seperti itu. Bisa
memiliki sifat-sifat Kristus dalam diriku, memiliki kekudusan Kristus itu sendiri dalam diriku sejauh aku mampu. Apa aku mampu? Nah, kan tadi dikatakan Allah lah yang bekerja. Nah, kalau Allah yang bekerja pada kita, ya kita akan dimampukan untuk itu. Sejauh kita berusaha. Makanya dikatakan kita harus berusaha sungguh-sungguh tadi. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Nah, ini penguasaan diri ini termasuk pengendalian emosi kita, pengendalian kehendak kita. Jangan tunduk pada kehendak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Dan pada penguasaan diri, ketekunan. Nah, untuk melakukan ini ya memang harus ada tekun ya. Tidak hanya kadang-kadang kalau ingat aja melakukan. Kalau sudah, ya enggak. Tidak bisa demikian. Kalau kita ingin mendapatkan buah nyata dari kebenaran sifat Allah di dalam diri kita, memang harus ada ketekunan. Ya memang enggak mudah, saudara. Tapi disitulah memang tujuan kita memikul salib itu. Orang Kristen diperintahkan untuk memikul salib, melawan hawa nafsu di dalam dirinya, bahkan diperintahkan untuk menyalibkan hawa nafsu, kehendak daging di dalam dirinya. Tujuannya untuk ini. Untuk dapat mengendalikan diri, untuk dapat memunculkan hal-hal yang kudus di dalam diri kita, sehingga hawa nafsu duniawi itu tidak menguasai kita. Kita luput dari kuasa hawa nafsu duniawi ini. Maka dikatakan selanjutnya, dan kepada ketekunan kesalehan. Makanya iman Kristen itu bukan filsafat. Kesalehan itu termasuk dalamnya kita melaksanakan puasa, doa, ibadah bersama, tingkah laku yang saleh, takut akan Tuhan. Nah, ini yang harus dimunculkan dalam diri kita. Ya. Di dalam dan kepada kesalehan, kita saleh, kasih akan saudara-saudara. Nah, itu puncaknya. Jadi dalam jenjang tangga rohani ini, anak tangga pertamanya itu rendah hati. Puncaknya adalah kasih. Mengapa puncaknya itu kasih? Sebab Allah itu kasih. Dan kalau kita sampai mencapai kasih, kita mencemplungkan diri kita di dalam aliran kehidupan ilahi itu sendiri. Kita manunggal kepada Allah melalui kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih seperti yang ada pada Allah itu. Makanya dikatakan dalam ayat ini, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi bukan hanya mengasihi orang yang menyenangi kita saja, tidak. Bahkan Jana Suci Ishak dari Syria pernah mengatakan begini, apakah hati yang mengasihi? Hati yang mengasihi adalah hati yang menangisi, bahkan kalau mungkin iblis pun dilepaskan dari neraka. Kata-kata ini luar biasa kan. Mengasihi bukan hanya orang yang senang pada kita, bahkan hati yang mengasihi adalah hati yang menangisi, bahkan kalau mungkin iblis itu lepas dari neraka, meskipun dia tahu iblis tidak bisa lepas dari neraka. Karena neraka memang disiapkan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 41. Dikatakan begini, saudara-saudara. Jadi kasih itu nggak mudah ya untuk mencapai itu. Karena kasih itu memerlukan tekad yang bulat untuk bahkan orang yang membenci kita pun kita rangkul, kita doakan, kita kasih. Mengharapkan yang terbaik bagi orang lain, lebih dari diri kita sendiri. Mudah itu? Enggak. Kita itu manusia mengharapkan kita yang baik, orang lain yang mengalami musibah. Nah, itu bukan kasih, itu mementingkan diri sendiri, padahal kasih itu begitu. Kita menginginkan orang lain itu lebih baik dari diri kita. Oleh karena itu kasih Kristiani itu bukan kasih dari dunia ini. Harus kasihnya Allah. Seperti Allah mengasihi kita yang berdosa, kita yang memberontak tetap dikasih sampai firman-Nya diturunkan ke dunia untuk mengalahkan kematian, untuk mengalahkan dosa demi kita. Demikianlah kita juga mempunyai kasih seperti ini. Dan untuk mencapai itu, saudara, tidak mudah, makanya kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh oleh kasih karunia Allah, oleh energi Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, supaya kita bisa mencapai itu.
Jangan harap kita bisa mencapai itu hanya dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu keselamatan itu oleh kasih karunia. Kasih karunia Allah ialah kuasa Allah, energi Allah oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, yang mengubah kehidupan kita. Makanya saya tadi mau Matius pasal yang ke-25 ayat 41 bahwa iblis itu memang tempatnya di neraka, tidak akan bisa keluar dari sana. Tetapi hati yang mengasihi bahkan menangisi iblis gitu loh. Yaitu ekstrimnya ya. Bahkan menangisi iblis, kalau boleh iblis pun boleh bisa keluar dari neraka katanya. Di dalam Matius pasal 25 ayat 41 dikatakan demikian saudara. Matius pasal 25 ayat yang ke-41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Jadi apa yang kekal, neraka itu sedianya memang untuk iblis, itu tempatnya iblis memang. Dan malaikat-malaikatnya. Dan dikatakan juga dalam Wahyu pasal 20, kitab Wahyu pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-10, kita baca demikian. Wahyu 20 ayatnya yang ke-10, kita baca demikian saudara. Dikatakan begini oleh kitab suci. 20 ayatnya yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang, maksudnya antikristus. Dan nabi palsu, yaitu yang mempromosikan antikristus nanti di akhir zaman. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi menurut Alkitab, iblis tidak akan bisa keluar dari neraka itu. Tapi hati yang mengasihi, biarpun tahu bahwa iblis tidak bisa keluar dari neraka, dia menangisi iblis. Kalau mungkin, iblis pun keluar dari neraka. Nah kalau iblis saja didoakan supaya keluar dari neraka, apalagi sesama kita manusia yang bukan di tempat neraka, yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya, pastilah kita perlu mengasihi orang-orang, bahkan orang-orang yang memusuhi kita, sebagaimana juga dikatakan oleh Kristus di dalam Matius pasal yang ke-5, dikatakan demikian. Di dalam Matius pasal yang ke-5, kita ayatnya yang Matius pasal yang ke-5, di dalam ayat yang ke-44, 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sulit loh ini. Musuhnya dikasihi. Dan orang yang menganiaya didoakan. Kalau orang dunia mengutuk, kalau kamu mukul saya, ganti saya pukul. Kamu benci saya, ya saya balas dengan kebencian. Tetapi bukan demikian hidup ilahi itu. Sebagaimana Allah mengasihi kita orang berdosa, bagaimanapun wujudnya dosa kita tetap dikasihi untuk diselamatkan. Demikianlah kita yang hidup di dalam Allah, yang lapar dan haus akan kebenaran, untuk mencapai cinta kasih, untuk mencapai sifatnya Allah itu, ya memang harus banyak menyalipkan ego kita sendiri. Harus banyak menyalipkan kehendak daging kita sendiri. Ya, salah satunya mengasihi musuh, berdoa untuk mereka yang menganiaya kamu. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai adalah orang yang dianggap paling berdosa zaman itu. Karena pemungut cukai adalah orang Yahudi yang menjadi anteknya pemerintah Romawi untuk memungut pajak dari sesama orang Yahudi, dan sering mereka melakukan korupsi, memeras. Mentang-mentang di belakangnya ada kuasa para penjajah. Memeras orang-orang sesama Yahudi sehingga dia dianggap orang paling berdosa. Tetapi dikatakan oleh ayat ini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai, maksudnya orang yang paling berdosa, juga berbuat demikian? Berarti kalau levelnya itu kita belum mencapai sifat ilahi. Levelnya kita mengasihi hanya karena orang itu mengasihi kita, menyenangi kita, kita mengasihi orang menyenangi kita, ya itu memang sifat manusia, senang pada sesama orang yang menyenangi dia. Tetapi kita diajar
untuk mempunyai kasih supernatural ini, dan ini hanya terjadi jikalau energi ilahi bekerja dalam kita. Dan itulah sebabnya Allah lah yang bekerja. Kalau tidak ada Allah yang bekerja, kita tidak akan dapat mencapai itu. Dan untuk supaya Allah bekerja dalam diri kita, kita harus ada rasa atau sikap lapar dan haus akan kebenaran ini. Makanya selanjutnya dikatakan, ayat 47 dari Matius pasal 5 ini, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah, maksudnya penyembah berhala, ya, pun berbuat demikian? Penyembah berhala, ya kalau istilahnya umum itu orang kafir, ya. Orang kafir pun dikatakan berbuat hal yang sama. Itu sifat natur manusia, sifat alamiah manusia untuk menyenangi orang yang menyenangi. Tapi menyenangi, mengasihi orang yang membenci, nah itu bukan sifat-sifat alamiah. Mendoakan orang yang menganiaya, itu bukan sifat alamiah. Itu hanya kuasa ilahi yang dapat memampukan untuk itu. Dan untuk supaya kuasa ilahi itu dapat bekerja di dalam kita, harus ada rasa haus dan lapar. Keinginan yang terus-menerus, keinginan yang mendalam, bagaimana makin menjadi baik, bagaimana makin memperkenalkan Allah. Nah, jikalau ada sikap ini, maka kelemah lembutan yang diajarkan dalam ayat selanjutnya itu, kerelaan untuk diubah itu akan menjadi satu kenyataan. Kita bukan hanya menjadi orang baik, tetapi akan menjadi orang kudus. Sebab kekudusan Allah yang akan bekerja di dalam kita. Jikalau ini tidak bisa terjadi, ya kita tidak akan mencapai seperti apa yang kita inginkan. Ya. Nah, selanjutnya dikatakan dalam ayat ini, begini, dalam Matius 5 itu, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa tadi bahasa aslinya? Mulut saya salah, coba saya bacakan ya. Puas artinya puas dalam arti ya puas kayak orang makan puas itu ya, penuh, perutnya penuh ya. Dikatakan tadi dalam ayat pasal 5 ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa kita akan dipuaskan, artinya kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Kita akan mendapat kita yang inginkan, yaitu kebenaran tadi, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tadi dikatakan dalam ayat tadi, ayat 6, makari ipenundes kedipsondes tindikeusini oti afti hortasti sonde. Karena dia akan dipuaskan. Mencapai kepuasan dalam arti kepuasan rohani. Mencapai kepuasan dalam arti kita mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam memperkenankan Allah. Dan itu pula yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Jadi ada kerinduan kita untuk mencari kerajaan Allah ini ya. Ayat 33, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini kata kebenaran di sini bukan aletheia juga. Yang dimaksudkan kebenaran di sini adalah juga dikeus ini. Berarti kerajaan Allah itu mempunyai sisi-sisi susila, sisi-sisi moral, sisi-sisi etika, dan itu yang harus kita cari. Ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang harus kita cari. Di dalam hidup kita sebagai orang Kristen tidak cukup hanya pergi gereja, pulang terus lupa. Enggak. Di dalam hidup Kristen kita belajar betul-betul firman, kita terapkan, kita berusaha untuk makin hari makin menjadi baik, makin hari makin menambahkan kebajikan, makin hari makin menambahkan ketekunan, makin hari makin menambahkan kesalehan, makin hari makin menambahkan cinta kasih kepada sesama saudara, dan makin hari makin menambahkan cinta kasih akan semua orang. Nah, ini sisi positifnya ya.
Sisi negatifnya kita menyesali dosa-dosa, kita tinggalkan dosa-dosa, ya, kita lawan itu semua dosa, lalu kita munculkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah itu. Jadi mencapai kesucian itu adalah membutuhkan untuk kita mempunyai keinginan yang mendalam, haus dan lapar tadi. Tetapi bertobat artinya kita meninggalkan, mengalahkan apa yang tidak berkenan. Seperti dikatakan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 24 dikatakan demikian. Galatia 5 ayat yang ke-24 dikatakan begini. Galatia 5 ayatnya yang ke-24, kitab suci mengajar kepada kita. Barang siapa menjadi pemilik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, keinginan daging dan hawa nafsunya itu apa? Dikatakan dalam kitab yang sama ini ayat yang ke-19. Dikatakan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan inilah yang disalibkan. Dan inilah hasil dari berduka cita itu. Penundes, menyesali dan meninggalkan. Nah sekarang, dari sisi positifnya, jadi ini artinya kita, manusia lama kita dikuburkan bersama Kristus. Kita tinggalkan manusia lama ini, manusia baru yaitu manusia kebangkitan dimunculkan, yaitu kebajikan-kebajikan tadi. Ya, kebajikan-kebajikan yang muncul itulah disikapi dengan sikap menginginkan yang sungguh-sungguh, lapar dan haus, ingin menambah-nambahkan kebajikan di dalam diri kita. Nah inilah perjalanan yang tidak akan habis-habisnya dalam kehidupan kita ini. Kiranya kita memiliki rasa haus dan lapar ini. Dan kiranya kita makin bertambah-tambah di dalam pengetahuan kita akan Kristus. Sehingga pengetahuan kita bukan hanya pengetahuan intelektual saja, pengetahuan yang berarti pengenalan. Pengenalan kepada Kristus seperti kita mengenal orang tua kita sendiri. Mengenal orang tua kita berbeda loh kalau orang tahu tentang orang tua kita. Umpamanya kita cerita sama orang, oh ibu saya itu dulu begini. Mungkin tahu secara deskripsi, tapi dia tidak orang ini yang kita beritahu tentang ibu kita, tidak mengalami bagaimana hubungan kita dengan ibu kita. Kita jauh lebih banyak dan lebih dalam tentang ibu kita yang tidak bisa dikatakan pada orang lain. Karena itu menyangkut pengalaman. Dengan Allah juga begitu. Kita mungkin bisa belajar secara tulisan kata orang, kata buku, kata ini. Tetapi kalau kita tidak ada hubungan sendiri dengan Allah, tidak mengenal Allah, ya kita tidak tahu banyak. Makanya iman Kristen Ortodoks menegaskan, kita harus mengadakan penyatuan panunggalan dengan Allah ini. Melalui hidup doa, melalui ketaatan, dan melalui interaksi kita dengan rohnya yang kudus. Disitulah kita akan mengalami Allah itu bagaimana. Allah itu tidak bisa hanya dimengerti secara intelektual. Allah itu tidak bisa hanya dimengerti secara filsafat. Allah itu harus juga dimengerti melalui penyatuan panunggalan dengannya di dalam kehidupan doa, di dalam kehidupan puasa, di dalam praktek-praktek kesalian yang lain. Sehingga dengan demikian pengetahuan kita bukan hanya pengetahuan intelektual saja. Dan itulah sebabnya dikatakan dalam 2 Petrus tadi, kesimpulan daripada itu, ya. Dan kepada ayat 8, sebab apabila semuanya itu, maksudnya yang tadi, tingkatan-tingkatan tadi, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti memang kita harus berusaha sungguh-sungguh ada rasa haus dan lapar untuk mencari kebenaran ini. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Kristen hanya mengatakan Tuhan, tetapi tidak ada perbuatannya.
ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Makanya jangan jadi Kristen hanya Kristen KTP ya. Hanya jadi Kristen namanya saja tertulis di KTP, agamanya Kristen. Tetapi hidupnya jauh daripada yang diharapkan. Tidak ada rasa haus dan lapar akan kebenaran itu. Dan akhirnya ini kata kitab suci. Ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Ya, katakan berulang-ulang ya. Tidak ada tempat untuk malas. Tidak ada tempat untuk bermanja-manja. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi mencapai kerajaan dan mencapai hak penuh, ini yang harus kita rindukan paling dalam di dalam diri kita. Yang duniawi ini semuanya akan berlalu. Tetapi yang kekal ini yang akan tetap ada pada kita sampai selama-lamanya setelah kita meninggalkan hidup ini pun. Hiduplah untuk nilai kekal itu. Carilah yang kekal itu. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.